Pada suatu malam sepulang kumpul keluarga, seorang ibu muda bernama Sarah Tokars ditembak mati di depan anaknya sendiri. Kematian Sarah menjadi teka-teki yang nyaris nggak terpecahkan karena kurangnya petunjuk dan minimnya informasi saat kejadian. Tetapi semakin diselidiki, terungkap bahwa kematiannya untuk membungkam sebuah rahasia. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Keluarga Cemara yang sukses dan bahagia. Itulah penilaian orang-orang tentang Tokars Family. Fred Tokars seorang jaksa wilayah yang sukses dan dihormati. Fred menikah dengan Sarah pada tahun 1985. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai dua anak, Ricky dan Mike. Kehidupan mereka terlihat sempurna. Karir Fred pun terus menanjak. Tetapi di balik itu semua, perlahan segalanya berubah. Fred Tokar mengubah karirnya menjadi pengacara pembela pidana dan membuka praktik hukum swasta. Semenjak itulah, Fred lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan jarang punya waktu bersama keluarga. Awalnya Sarah menganggap itu sebatas kesibukan kerja, tetapi lama-kelamaan, Fred nggak hanya kebanyakan kerja, tetapi mulai jarang pulang ke rumah. Bahkan hubungannya dengan Sarah juga mulai memburuk. Lalu pada tahun 1989, saat Ricky berusia 3 tahun, keharmonisan rumah tangga mereka semakin memudar. Pertengkaran dan perselisihan terus terjadi. Setiap komunikasi hanya berujung emosi. Apalagi, Fred mulai bersikap kasar. Dia nggak akan segan-segan berteriak di depan Mike dan Ricky saat sedang berargumen dengan Sarah. Tetapi walaupun rumah tangganya sudah diambang kehancuran, Sarah tetap berusaha bertahan demi anak-anak. Sayangnya, Fred semakin acuh tak acuh. Bahkan Fred mulai jarang pulang ke rumah untuk waktu yang cukup lama. Di titik inilah, Sarah mulai merasa gelisah dan mencurigai ada orang ketiga di antara mereka. Tetapi setiap obrolan hanya berujung pertengkaran. Bahkan saat Sarah mengatakan bahwa dia ingin bercerai jika Fred berani berselingkuh, Fred Tokars justru mengancam bahwa Sarah gak akan mampu merebut hak asuh anak-anak darinya. Jadi dengan kata lain, jika Sarah berani mengajukan cerai, maka Sarah akan kehilangan segalanya, termasuk hak asuh anak-anaknya. Akhirnya Sarah menyewa seorang detektif swasta untuk mengumpulkan bukti bahwa Fred memang berselingkuh. Sarah pun berhasil mendapatkan bukti-bukti perselingkuhan Fred Tokars. Tapi Sarah menginginkan bukti lain, bukti yang bisa membuat Fred Tokars nggak menuntut hak asuh atas Ricky dan Mike jika seandainya mereka bercerai. Saat Fred di luar rumah, Sarah memberanikan diri menggeledah ruang kerja Fred Tokars. Ruang kerja itu selalu menjadi privasi Fred Tokars. Nggak ada satu orang pun yang diizinkan masuk, termasuk Sarah. Ketika memeriksa ruangan itu, Sarah menemukan dokumen rahasia Fred Tokars. Dokumen yang akan menjadi kuncian Sarah jika Fred mencoba mengambil anak-anak setelah perceraian mereka. Dokumen itu adalah bukti keterlibatan Fred Tokars dalam beberapa bisnis ilegal. Saat itu Sarah langsung memberikan dokumen itu kepada saudarinya Chrissy. Dan dia juga berpesan bahwa jika terjadi sesuatu dengannya, Sarah meminta Chrissy untuk menyerahkan surat-surat itu ke polisi. Pada tanggal 25 November tahun 1992, Tokars Family merayakan Thanksgiving bersama keluarga Sarah Ambrusco Family di Florida. Sudah menjadi hal biasa bagi Sarah dan Fred merayakan hari besar bersama keluarga besar mereka. Kebersamaan yang seharusnya menjadi momen untuk memperbaiki hubungan mereka. Sayangnya, Fred Tokars menjadikan momen itu untuk menjalankan rencana liciknya. Dengan alasan ada urusan bisnis yang mendesak, Fred Tokars pamit pulang lebih awal dan berangkat ke Alabama. Sementara Sarah dan kedua anaknya tetap di Florida. Tepatnya 29 Desember tahun 1992, setelah acaranya selesai, Sarah pun berpamitan pulang. Perkumpulan keluarga itu pun berakhir. Mereka cukup bersemangat, karena rencananya mereka akan berkumpul lagi untuk merayakan Natal. Tetapi siapa sangka, itu adalah momen kebersamaan terakhir mereka. Sekitar jam 10 malam saat Sarah tiba di rumah mereka di Atlanta, Ricky dan Sarah keluar lebih dulu sambil membawa anjing peliharaan mereka. Sementara Mike masih tertidur di dalam mobil karena lelah di perjalanan. Saat Sarah membuka pintu, rumah dalam keadaan gelap dan sunyi. Tetapi baru beberapa langkah Sarah memasuki rumah, seseorang menodongkan senjata ke Sarah dan memerintahkan mereka semua untuk keluar rumah. Saat itu terjadi, Mike masih dalam keadaan tertidur di kursi belakang.
dan Sarah terus memeluk Ricky. Tetapi kemudian, laki-laki itu menyuruh Sarah duduk di sisi kemudi, dan Ricky duduk di sisi penumpang. Sementara pria itu duduk di kursi belakang tepat di samping Mike sambil menodongkan pistol ke kepala Sarah, dan memerintahkan Sarah untuk mengemudi ke arah yang dia perintahkan. Sepanjang perjalanan, Ricky mendengar ibunya terus memohon untuk dilepaskan. Lalu, sekitar 15 menit perjalanan itu, ketika mereka berada di jalanan sepi dan gelap, Ricky sempat mendengar ibunya memohon untuk nggak menyakiti Ricky dan Mike. Beberapa detik kemudian, sebuah tembakan menembus kepala Sarah. Ricky bahkan nggak sempat mencerna apa yang baru saja terjadi. Tetapi dia menyadari pria itu melompat keluar mobil dan berlari meninggalkan mobil Sarah yang melaju tanpa kendali sampai akhirnya terhenti di selokan. Untuk beberapa saat, Ricky terdiam ketakutan melihat ibunya berlumuran darah. Tetapi dia ingat pesan ibunya tentang bahaya membiarkan mobil dalam keadaan menyala. Jadi, Ricky pun mematikan mobil dan mencoba membangunkan ibunya. Saat itu Ricky nggak menyadari bahwa ibunya sudah meninggal dunia. Dia pikir dia hanya perlu keluar meminta bantuan untuk membawa ibunya ke rumah sakit, dan semuanya akan kembali baik-baik saja. Akhirnya Ricky keluar mobil dan membangunkan adiknya Mike. Kakak beradik itu berlari menjauhi mobil dan menuju cahaya lampu yang mereka lihat dari kejauhan. Sampailah mereka di salah satu rumah, di mana seorang pria membukakan pintu. Dengan kondisi kedinginan dan berlumuran darah, Ricky mengatakan bahwa ibu mereka sedang butuh pertolongan. Lalu, nggak lama kemudian, polisi menuju rumah si penelpon dan memeriksa area sekitar. Saat itulah polisi menemukan sebuah mobil putih terparkir di selokan. Mereka melihat darah berceceran dan Sarah yang tewas karena luka tembakan. Sayangnya nggak banyak informasi yang didapat penyelidik terkait peristiwa itu. Akhirnya polisi pun menuju rumah Tokars Family untuk mencari petunjuk lainnya. Dan ketika mereka memasuki rumah itu dalam keadaan berantakan, seperti baru saja terjadi perampokan. Tetapi saat diperiksa lebih detail, nggak ditemukan adanya tanda-tanda seseorang sudah masuk secara paksa ke dalam rumah itu. Hanya pintu dapur yang rusak, dan dilihat dari kondisi kerusakannya, pintu itu sudah rusak beberapa hari sebelumnya, bukan baru dirusak pada malam itu. Semakin mereka memeriksa, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan, yang menepis kalau itu sebuah perampokan. Kondisi pintu dan jendela tanpa kerusakan, laci dan lemari yang terbuka, barang-barang yang berantakan, terlihat seperti perampokan. Anehnya nggak jelas apa yang hilang. Bahkan perhiasan milik Sarah masih tersimpan rapi. Dari sinilah polisi menyadari bahwa semua itu hanya skenario yang diatur agar tampak seolah-olah terjadi perampokan. Sementara Ricky yang saat itu berusia 6 tahun mengalami syok dan trauma berat. Untungnya Ricky masih bisa memberikan penjelasan. Ricky mengatakan bahwa seorang pria berkulit hitam dengan senjata bajak laut alias pistol telah menculik mereka saat tiba di rumah. Ketika ditanyakan keberadaan ayahnya, Ricky mengatakan bahwa ayahnya sedang berada di luar kota. Polisi pun segera menghubungi Fred Tokars dan mengatakan apa yang telah menimpa istrinya. Fred Tokars sempat nggak bisa menahan diri. Dia mengumpat, marah, dan mempertanyakan kenapa itu bisa terjadi dengan istrinya. Malam itu juga, Fred langsung pulang dari Alabama ke rumahnya di Atlanta. Dan saat pemakaman Sarah, baik Fred maupun kedua anaknya, juga Ambrosco family, merasa sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada Sarah. Fred bahkan gak bisa menahan kesedihannya, menangis dan meratapi kepergian Sarah. Orang-orang yang mengiringi pemakaman Sarah sampai merasa iba dan kasihan dengan kondisi Fred Tokars yang tampak traumatis dengan kepergian Sarah. Tetapi di balik semua itu, di dalam hatinya, Fred tersenyum sinis, rencananya berjalan sempurna. Bahkan saat diinterogasi, Fred Tokars menerangkan bahwa pernikahannya dengan Sarah baik-baik saja. Sayangnya keterangan itu ditepis adik Sarah yang bernama Chrissy. Kepada polisi, Chrissy menerangkan bahwa Sarah sedang bercerita tentang keretakan pernikahannya, juga tentang Fred Tokars yang ketahuan berselingkuh. Chrissy juga menyerahkan dokumen yang dititipkan Sarah beberapa waktu sebelum kematiannya. Dari dokumen itulah, polisi tahu bahwa Fred Tokars sudah berada di bawah radar FBI terkait penyelidikan money laundry. Tetapi dokumen itu nggak membuktikan bahwa Fred terlibat dengan kematian Sarah. Kasus kematian Sarah pun masih menemui jalan buntu. Sementara Ricky dan Mike yang tinggal bersama ayahnya masih dihantui rasa trauma. Mereka jadi takut gelap dan dihantui pikiran kalau seseorang mungkin akan menculik dan menghabisi mereka, seperti apa yang terjadi saat hari kematian ibunya. Buntunya penyelidikan kepolisian karena minimnya saksi dan bukti nggak membuat keluarga Sarah pasrah begitu saja.
Ambrosco Family terus memantau dan memperjuangkan kasus kematian Sarah. Bahkan di hari kematian Sarah, John ayah Sarah berpesan kepada anak-anaknya untuk memastikan kasus kematian Sarah terpecahkan. Karena inilah, saudari-saudari Sarah nggak berhenti sampai mereka mendapatkan keadilan. Tetapi karena penyelidikan nggak juga membuahkan hasil, akhirnya Ambrosco Family mengumumkan hadiah kepada siapapun yang bisa memberikan informasi terkait kasus kematian Sarah. Ada beberapa informasi yang mereka terima, tetapi nggak semuanya valid. Hingga 1 bulan kemudian, seorang perempuan menginformasikan bahwa pada malam kematian Sarah, saudara laki-lakinya yang bernama Curtis Rower pulang dalam keadaan sepatu dan pakaian yang berlumuran darah. Ketika ditanya mengenai darah itu, Curtis dengan lantang mengatakan bahwa dia baru saja menembak seorang perempuan. Atas informasi ini, polisi akhirnya melakukan penyelidikan terhadap Curtis, di mana mereka menemukan bahwa Curtis seorang pecandu narkoba yang sudah sering bermasalah dengan hukum. Tanpa pikir panjang, pada tanggal 23 Desember tahun 1992, polisi meringkus Curtis. Tetapi polisi sempat menghadapi kesulitan mengungkap motif Curtis menghabisi Sarah, karena dia nggak mau buka suara dan terus bungkam. Polisi terus menekan Curtis agar masalah ini terselesaikan, dan siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab. Beberapa jam Curtis tetap diam membisu. Sebelum akhirnya, di tengah interogasi, Curtis meminta izin untuk menelpon neneknya. Setelah menelpon neneknya, Curtis kembali duduk dan mengatakan, "Nenek saya bilang saya harus jujur, Pak." Saat itulah Curtis mengakui bahwa memang dia yang menghabisi Sarah, tetapi bukan dia yang merencanakan semua itu. Dia mengatakan bahwa dia dibayar sebesar $5.000 oleh seseorang yang bernama Eddie Lawrence. Hari itu juga polisi langsung meringkus Eddie Lawrence, tetapi Lawrence memilih bungkam dan selalu menolak untuk mengatakan apapun ke polisi. Hanya saja, sebagai penyelidik berpengalaman, polisi nggak mau tinggal diam. Mereka menyelidiki latar belakang Eddie Lawrence, dan fakta yang mereka temukan cukup mengejutkan. Eddie Lawrence pernah bekerja sama dengan Fred Oakers terkait masalah hukum. Tetapi anehnya, saat Fred Oakers diinterogasi nama-nama orang yang pernah bermitra dengannya, Fred Oakers sama sekali nggak menyebutkan nama Eddie Lawrence. Di titik inilah, penyelidikan polisi merucut pada Fred Oakers. Dan ternyata, sebelum kematian Sarah, Fred Oakers mengambil 3 asuransi jiwa terpisah atas nama Sarah dengan total sebesar $1,75 juta. Sangat janggal untuk sekadar kebetulan. Polisi pun meyakini bahwa Fred pasti terlibat dengan kematian Sarah. Tetapi dengan semua uang dan koneksinya, polisi harus benar-benar bisa membuktikan Fred Oakers bersalah sebelum melakukan penangkapan, agar Fred Oakers nggak bisa punya celah untuk terlepas dari jeratan hukum. Di sisi lain, Fred Oakers mulai menyadari bahwa polisi mencurigainya. Fred mengadakan konferensi pers yang menyangkal keterlibatannya dengan kematian Sarah. Dia juga mengatakan bahwa kepergian Sarah telah membuatnya terpukul dan sangat menderita. Bahkan Fred Oakers sempat mencoba mengakhiri nyawanya sendiri yang sebenarnya hanyalah trik untuk mencari empati. Sayangnya sandiwaranya harus berakhir. Setelah 8 bulan kematian Sarah, polisi berhasil menekan Eddie Lawrence untuk buka suara. Eddie Lawrence mengatakan bahwa Fred Oakers lah yang telah menyewanya untuk menghabisi nyawa Sarah karena Sarah tahu terlalu banyak tentang bisnis ilegalnya. Dan ketika Lawrence menanyakan kenapa mereka nggak berpisah saja, Fred mengatakan bahwa itu nggak akan cukup untuk membungkam Sarah. Tetapi karena Lawrence nggak sanggup melakukannya sendirian, akhirnya dia membayar Curtis Rower untuk menyelesaikan pekerjaannya. Fred Oakers juga lah yang menyusun hari eksekusi tepat saat dia di Alabama dan Sarah masih di Florida. Bahkan Fred memberikan kunci rumahnya, yang kemudian digunakan Curtis untuk masuk ke rumah mereka di Atlanta, menunggu kepulangan Sarah dan anak-anak di rumah. Saat kasus ini sudah terungkap, polisi khawatir dengan keselamatan Ricky dan Mike jika mereka melakukan penangkapan secara terang-terangan. Akhirnya pada tanggal 25 Agustus tahun 1993, petugas polisi menyamar sebagai wartawan yang ingin mewawancarai Fred Oakers. Saat Fred Oakers keluar, dia langsung diringkus dan dibawa ke kantor polisi. Pada persidangan tanggal 27 Februari tahun 1995, Ricky yang sudah berusia 8 tahun dengan berani naik ke mimbar memberikan kesaksian atas kematian ibunya. Atas kesaksian Ricky lah, Curtis Rower dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa jaminan pembebasan bersyarat. Sementara Fred Oakers dan Eddie Lawrence dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah ayahnya ditahan, Ricky dan Mike tinggal bersama keluarga ibunya, Ambrosco Family, di mana mereka dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan gak lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan ayahnya.
Sampai mereka dewasa, baik Ricky maupun Mike sama-sama membenci dan gak menganggap Fred Talkers sebagai ayah mereka. Mike bahkan mengatakan bahwa dia gak akan pernah mau bicara atau bertemu dengan ayahnya. Dan bagi Ricky, kepergian ibunya sudah membuatnya merasa benci dan muak dengan ayahnya sendiri. Sulit dia terima, ayahnya sendiri tega merenggut nyawa ibunya, bahkan terjadi di depan mata mereka. Ricky dan Mike sama-sama sukses dan bahagia dengan keluarga mereka. Mereka juga mengenang Sarah sebagai orang tua tunggal yang pernah mereka miliki, dan menghapus Fred Talkers dari ingatan mereka. Sementara Fred Talkers, dia juga dihukum karena kasus money laundry pada tahun 2020, sebelum akhirnya meninggal dunia pada Mei tahun 2020, setelah menderita berbagai macam penyakit selama di penjara federal Pennsylvania. Terima kasih telah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya.